Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 saya Ferry Payan 1323 akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus kami, yang mana studi kasus kami ini berfokus pada pencemaran air Sungai Teluk Dalam Banjarmasin. Sungai Teluk Dalam Banjarmasin. Sebelum kami melakukan penelitian ini, kami mengumpulkan data awal atau poin-poin awal sebelum melakukan studi kasusnya. Ada 3 poin penting yang perlu kami kumpulkan sebelum melakukan studi kasus. Yang pertama adalah apa yang ingin kami teliti. Apa yang ingin kami teliti? Kami mengambil perairan sungai, yang mana sungai dalam daerah Banjarmasin ini adalah salah satu sumber daya alam utama yang dijadikan oleh masyarakat Banjarmasin sebagai media dagang atau tempat untuk berdagang dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Kemudian pada awal abad 21, yang sekitar 10 tahun yang lalu, sungai ini mulai tercemar dengan berbagai macam faktor penyebabnya. Tapi faktor penyebab utamanya adalah manusia. Kemudian ada poin kedua, yaitu di mana kami melakukan studi kasus ini. Penelitian ini memfokuskan pada salah satu sungai di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo S, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan, yaitu Sungai Teluk Dalam. Poin ketiga adalah kapan terjadinya. Sungai mulai tercemar saat memasuki akhir abad 20 dan awal abad 21. Di selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Hai, perkenalkan saya Mahmudayana, NIM 13191035 dari Program Studi Teknik Lingkungan 2019. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai kronologis terjadinya pencemaran air di Banjarmasin, tepatnya di Sungai Teluk Dalam. Jadi, kota Banjarmasin sendiri tidak dapat dipisahkan dengan sungai. Terdapat banyak sungai di sana, sehingga kota Banjarmasin mendapatkan julukan Kota Seribu Sungai. Walaupun sungai yang mengalir di sana tidak sampai 1000, tetapi itu sebagai ungkapan bahwa Banjarmasin memiliki banyak sungai. Sungai menjadi wadah aktivitas utama masyarakat pada zaman dahulu hingga sekarang dalam berbagai bidang, terutama bidang perdagangan dan transportasi. Sungai yang membelah kota Banjarmasin diupayakan sebagai magnet ekonomi, terutama khususnya di bidang pariwisata. Sungai menjadi sumber daya alam utama yang dijadikan oleh masyarakat Banjarmasin sebagai kebutuhan perdagangan maupun kebutuhan rumah tangga pada abad 20. Akan tetapi, memasuki akhir abad 20 dan awal abad 21, sungai mulai tercemar. Banyak faktor yang menyebabkan tercemarnya sungai. Faktor utamanya yaitu manusia itu sendiri atau pengguna sungai itu sendiri. Meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, khususnya di Banjarmasin, ditambah para imigran yang datang ke Pulau Kalimantan membuat keperluan bangunan seperti tempat tinggal maupun bangunan usaha banyak didirikan. Hal ini membuat aktivitas di kota Banjarmasin semakin bertambah dan kelalaian baik dari menjaga kebersihan maupun mentaati peraturan pun dilakukan. Bangunan-bangunan untuk tempat tinggal maupun perdagangan mulai berdiri di pinggiran sungai, sehingga peraturan tentang jarak antara sungai dan bangunan atau biasa disebut garis sempadan sungai sudah tidak ditaati lagi oleh masyarakat Banjarmasin. Air limbah domestik atau rumah tangga merupakan limbah cair hasil buangan dari bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana-sarana sejenis. Contoh limbah cair domestik adalah air deterjen sisa cucian, air sabun, dan air tinja. Jadi banyak masyarakat di Banjarmasin itu masih menerapkan sistem pembuangannya itu langsung menuju sungai. Kemudian sehingga menyebabkan sungai tercemar.
Selamat siang, perkenalkan nama saya Devi Sintiani, NIM 131909. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi sungai dari studi kasus pencemaran air Sungai Teluk Dalam, Banjarmasin. Seperti yang kita tahu, di sini saya akan menjelaskan keadaan sungai. Yang pertama itu padatnya rumah masyarakat yang terlalu dekat dengan sungai. Nah, di sini rumah-rumah penduduk itu dempet. Jadi proses untuk pembuangan limbah jadi akibat rumah-rumah masyarakat yang berdempetan tersebut, maka limbah dari antar rumah masyarakat tersebut tergabung menjadi satu, dan itulah menyebabkan pencemaran air di sungai tersebut. Kemudian kondisi sungai yang kedua, ada bangunan jembatan masuk ke dalam sungai sehingga mengakibatkan arus pada sungai terhenti. Nah, di dalam sungai tersebut adanya proses pembangunan suatu jembatan, tetapi dalam proses pembangunan jembatan tersebut tidak dilihat kondisinya seperti apa kedepannya untuk sungai. Jadi pada pembuatan jembatan itu sendiri menyebabkan aliran air yang seharusnya mengalir menjadi tidak lancar, maka sampah-sampah dan segala limbah yang telah terkeluar dari rumah-rumah penduduk terkumpul menjadi satu dan menjadi sebuah genangan lumpur yang mungkin menyebabkan bau yang tidak sedap. Nah, yang ketiga, ada juga bangunan jembatan yang masuk ke dalam sungai, mengakibatkan arus sungai tidak mengalir dengan lancar. Sama dengan yang kedua tadi, adanya suatu jembatan yang tidak dikondisikan dengan baik, maka membuat limbah-limbah yang seharusnya ikut mengalir bersama sungai tadi menumpuk di situ dan menjadi suatu pencemaran bagi lingkungan sekitar di situ. Nah, yang keempat, ada kapal. Di sini kapal tidak dapat melintasi Sungai Teluk Dalam. Mengapa demikian? Karena arus sungai dari Teluk Dalam itu terhubung langsung dengan muara sungai yang lebih besar, sehingga beberapa kapal seperti klotok dan lainnya sering berlalu lalang di situ. Akibat dari sepanjang sungai tadi ada beberapa rumah warga yang berdempetan, itu menyebabkan beberapa kapal tidak dapat bertransportasi dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Satria dengan NIM 13191055 dari kelompok 5 Kimia Lingkungan. Akan menjelaskan studi kasus pencemaran air di Sungai Teluk Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan di slide ke-6, yakni faktor-faktor penyebab pencemaran air. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada pertambahan jumlah penduduk. Di sini menurut sensus penduduk pada Juni tahun 2000, penduduk Indonesia jumlahnya sudah mencapai 206,26 juta jiwa. Sekalipun tingkat pertumbuhan penduduk dapat ditekan dari 1,97% pada dekade tahun 1980 sampai 1990 menjadi sebesar 1,49%. Pada tahun 2000, penduduk Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan akan menjadi 280 juta jiwa. Yang kedua, perilaku masyarakat pengguna sumber daya air. Di sini masyarakat dahulu masih memanfaatkan sumber daya air dengan baik dan belum menyalahgunakan sumber daya tersebut, maupun mencemari hingga tidak layak pakai. Dan pada era sekarang, masyarakat memiliki aktivitas yang sangat padat dan membuat banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memanfaatkan sungai dengan baik. Yang ketiga, kondisi dan penggunaan di daerah aliran sungai. Di sini melihat kondisi pemukiman yang ada di Banjarmasin, terutama daerah sungai. Teluk Dalam memiliki garis sempadan sungai kurang dari 10 meter. Jarak ini menyebabkan masyarakat memiliki kontak langsung atau dengan dekat dengan sungai, yang memicu masyarakat dengan mudahnya membuang limbah rumah tangga maupun limbah anorganik serta pabrik. Yang keempat, sungai tidak produktif. Sungai tidak produktif di mana kondisi sungai mengalami kerusakan atau sungai yang hilang sehingga mengurangi fungsi dari sungai itu sendiri. Dan itulah faktor-faktor penyebab pencemaran air di Banjarmasin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Giri Anjani, NIM 13191007. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat-zat kimia yang dapat menyebabkan pencemaran air. Jadi yang pertama itu ada agen infeksius. Nah, agen infeksius itu sendiri adalah bahan pencemar yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Agen infeksius itu terdiri dari mikroorganisme patogen yang berasal dari ekskreta manusia dan hewan yang tidak dikelola dengan baik. Contoh dari mikroorganisme patogennya itu ada bakteri, virus, dan parasit. Setelah itu ada zat anorganik. Nah, jadi zat anorganik itu terdiri dari logam, garam, asam, dan basa. Jadi pencemar anorganik ini itu berasal dari limbah industri, bahan pembersih rumah tangga, serta air limpahan. Setelah itu ada pencemar zat organik. Nah, contoh dari zat organik itu ada darah, daging, tulang, bulu, tinja, serta limbah pembuatan pestisida. Zat kimia organik ini berasal dari industri, pertanian, dan rumah tangga. Dan zat organik ini memiliki toksisitas yang tinggi sehingga dapat mengancam kesehatan dari makhluk hidup. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.